Hai, Assalamualaikum semua. Di video kali ini aku mau review tentang buku terbarunya Dr. Meta Hanindita SPAK. Nah ini serinya Momiklopedia 78 resep MPASI. Nah untuk bukunya sendiri aku belinya itu dalam bentuk ebook ya, karena aku tipe orang yang lebih senang pegang HP daripada pegang buku. Jadi kalian yang mau beli dalam bentuk bukunya bisa di Gramedia atau di marketplace lainnya, banyak ya yang jual. Oke, langsung aja kita lihat-lihat ya. Nah ini untuk daftar isinya. Jadi di daftar isi ini ada yang harus diketahui tentang MPASI, terus resep MPASI 6 sampai 8 bulan, resep MPASI 9 sampai 11 bulan, resep MPASI 12 sampai 23 bulan. Jadi ada 3 tingkatan atau apa ya namanya? Ya tingkatan dalam per MPASian. Jadi teksturnya itu 6 sampai 8 bulan kan biasanya dalam bentuk bubur lumat. Sedangkan MPASI 9 sampai 11 bulan itu kan biasanya dalam bentuk agak kasar ya, cincang halus seperti itu. Nah, kalau MPASI 12 sampai 23 bulan kan biasanya itu dalam bentuk menu keluarga yang masih disesuaikan teksturnya. Nah, jadi yang harus diketahui tentang MPASI. Jadi, apa sih MPASI itu? Pemberian makanan pendamping air susu ibu atau MPASI harus dimulai saat ASI saja sudah tidak memenuhi kebutuhan nutrisi anak sehingga dibutuhkan makanan dan cairan lain bersama dengan ASI. Selama periode MPASI ini, seorang bayi secara perlahan dilatih agar kelak dapat mengkonsumsi makanan keluarga. Nah, jadi MPASI itu dimulai dari usia 6 sampai 23 bulan. Nah, mengapa MPASI itu harus dikasih ya pada bayi 6 bulan? Karena si ASI ini sudah tidak mencukupi kebutuhan nutrisi si bayi itu. Jadi harus ada tambahan makanan lain. Nah, kapan MPASI itu harus diberikan? Yaitu menurut WHO dan IDAI itu pada usia 6 bulan. Nah, ini di sini ada juga bagaimana MPASI diberikan. Jadi MPASI itu diberikan harus tepat waktu, adekuat, aman, dan diberikan secara responsif. Nah, jadi apa itu tepat waktu? Di sini terperinci sih, moms bisa baca sendiri ya. Nanti aku bahas secara garis besarnya aja. Nah, di sini ada apa sih adekuat itu gitu. Nah, jadi dalam MPASI, pemberian makanan pendamping ASI itu ada 4 faktor. Apa kandungannya itu ada 4 faktor. Jadi ada karbohidrat, ada protein, sumber hewani, buah atau sayur, kemudian ada lemak tambahan seperti minyak, margarin, santan, dan lain-lain. Nah, jadi untuk karbohidrat itu ya seperti yang biasa kita makan ya, seperti nasi, kentang, roti, dan lain-lain. Nah, jadi di sini juga kita dikasih tahu takaran-takarannya. Jadi untuk bayi 6 sampai 8 bulan itu kan membutuhkan berapa kalori per hari. Jadi dalam satu porsi itu kita harus masak berapa gram nasi atau berapa gram lauk pauknya gitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan kalorinya dan disesuaikan dengan usia bayinya ya. Nah, di sini dibahas juga tentang penyajiannya harus higienis, aman, harus bersih, terus bagaimana diberikannya secara responsif. Jadi nggak boleh dipaksa ketika ngasih makannya itu, jadi harus dengan kemauannya sendiri gitu. Nah, di sini ada juga ya, kita ambil contoh resep MPASI 6 sampai 8 bulan.
Nah, di sini seperti ini bubur hati ayam. Nah, jadi satu menu ini, satu resep ini itu diperuntukkan untuk 3 kali makan. Jadi untuk pagi, siang, dan sore. Nah, di sini ada bahan-bahannya, nah dan ada juga takarannya. Jadi kayak 60 gram nasi, 30 gram hati ayam, 10 gram bayam, terus 7,5 ml minyak jagung. Dan ada bumbu halusnya juga nih di sini, setengah siung bawang putih, setengah siung bawang merah, dan setengah ruas jahe. Terus di sini cara membuatnya juga gampang, kayak kita aja bikin bubur empasi sehari-hari. Jadi secara terperinci juga dijelaskan. Dan yang bagusnya di sini itu ada kandungan proporsinya itu berapa kalorinya, berapa lemaknya, energinya, karbohidratnya, protein, zat besi, dan seng. Jadi sini sudah diresepkan untuk bayi 6-8 bulan dengan kebutuhan kalorinya, dengan kebutuhan berapa takarannya di sini sudah dijelaskan ya, Mams. Nah, di sini dibahas juga tentang penyajiannya harus higienis, aman, harus bersih, terus bagaimana diberikannya secara responsif. Jadi nggak boleh dipaksa ketika ngasih makannya itu. Jadi harus dengan kemauannya sendiri gitu. Nah, di sini ada juga ya, kita ambil contoh resep empasi 6-8 bulan. Nah, di sini seperti ini bubur hati ayam. Nah, jadi satu menu ini, satu resep ini itu diperuntukkan untuk 3 kali makan. Jadi untuk pagi, siang, dan sore. Nah, di sini ada bahan-bahannya, nah dan ada juga takarannya. Jadi kayak 60 gram nasi, 30 gram hati ayam, 10 gram bayam, terus 7,5 ml minyak jagung. Dan ada bumbu halusnya juga nih di sini, setengah siung bawang putih, setengah siung bawang merah, dan setengah ruas jahe. Terus di sini cara membuatnya juga gampang, kayak kita aja bikin bubur empasi sehari-hari. Jadi secara terperinci juga dijelaskan. Dan yang bagusnya di sini itu ada kandungan proporsinya itu berapa kalorinya, berapa lemaknya, energinya, karbohidratnya, protein, zat besi, dan seng. Jadi sini sudah diresepkan untuk bayi 6-8 bulan dengan kebutuhan kalorinya, dengan kebutuhan berapa takarannya di sini sudah dijelaskan ya, Mams. Karena ini bukunya bagus banget, membantu kita dalam penyajian MPASI. Kadang kan kalau kita ya dengan takaran kira-kira gitu ya. Tapi kalau ini kan dihitungkan juga kalorinya dan lain sebagainya. Jadi sangat tepat gitu ya. Terus di bagian belakang itu ada takaran. Jadi per takaran itu ada berapa kalori gitu. Terus misalkan kayak bihun 50 gram. Jadi takaran gram sama disesuaikan dengan takaran yang ada di rumah gitu. Jadi kalau yang nggak punya timbangan, bisa disesuaikan dengan alat-alat yang ada di rumah seperti ini. Jadi ini sangat membantu banget ya buat ibu-ibu seperti kita. Terus ini sumber protein. Jadi misalkan kayak cumi 45 gram itu berapa ini, jadi ini 1 ekor kecil gitu. Nah, untuk ini lemak sedang, bahan-bahan protein hewani yang lemaknya sedang atau lemaknya tinggi gitu tuh. Terus ini sumber protein juga ada takarannya itu seperti itu. Nah, ini sangat membantu banget ya buat kita. Nah, buat ibu-ibu yang sedang berjuang dalam per-MPASI-an, nah itu skip. Nah, jadi sekian reviewnya, semoga bisa
bisa memberi pencerahan tentang buku 78 resep MPASI ini, dan bisa membantu ibu-ibu yang sedang dalam masa kesulitan menghadapi anak GTM. Bisa dicoba ya resep-resepnya dari Dr. Meta Hanindita. Oke, sekian, terima kasih. Yang mau e-book 78 resep MPASI ini gratis, kalian bisa baca di description box ya. Ini gratis aku kasih buat para moms di rumah. Jadi kalau yang nggak bisa beli bukunya, aku kasih gratis e-book 78 resep MPASI ini.